Berbuakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu yawedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadesiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi 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 Diduga alami remblong, sebuah bus menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas.
Tegaskan Bali aman, Gubernur Bali gelar pertemuan dengan sejumlah konsulat jenderal negara sahabat. Seribu pemusaji mengikuti lomba lari dengan menggunakan pakaian adat Bali di Pantai Kuta. Puluhan siswa SD Sedenpasar bermain dan mendengarkan dongeng di tengah lumpur sawah. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Sempatkan hadir di acara Rakornas 3 Pilar PDI Perjuangan, Presiden ketiga B.J. Habibie disambut hangat para tamu undangan. Yang juga mencuri perhatian adalah momen kebersamaan Presiden Jokowi dengan Eyang Habibie. Jadi Jokowi mengantar Habibie ke rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Nah, momen inilah yang diupload di Instagram Presiden dan ramai komentar netizen. Seperti apa? Ini dia liputannya. Ini dia kebersamaan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie dalam Rakornas 3 Pilar PDI Perjuangan di AIS BSD Tangerang, Banten Sabtu kemarin. Nah, tak hanya dalam area acara, keakraban Presiden Jokowi dengan Eyang Habibie juga berlanjut hingga acara usai. Kali ini Jokowi ajak Habibie untuk masuk ke dalam mobil berplat RI1 dan langsung mengantar ke kediamannya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Agenda ini spontan dilakukan Presiden Jokowi karena mestinya Jokowi langsung menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan bertolak ke Yogyakarta. Momen kebersamaan Presiden Jokowi dengan Presiden ketiga B.J. Habibie ini juga diupload di Instagram Jokowi. Kurang dari 10 jam postingan ini sudah di-like ratusan ribu kali. Dan tentu saja beragam komentar apresiasi kebersamaan dua tokoh ini tertulis ramai di kolom komentar. Selanjutnya 897 pendonor darah menerima penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan diberikan kepada mereka karena telah menyumbangkan darah sebanyak sukarela sebanyak 100 kali. Telah menyumbangkan darah sebanyak 100 kali semasa hidupnya. 897 orang mendapatkan penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diberikan secara simbolis di Istana Bogor kepada 22 orang perwakilan provinsi di Indonesia. Wakil Presiden yang juga sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala tak lupa memberikan penghargaan cincin emas kepada pendonor. Presiden mengapresiasi atas bakti sosial yang telah pendonor berikan. Bahkan Presiden tak canggung menyebut mereka sebagai pahlawan kemanusiaan. Harus semakin siap menyelamatkan sebanyak mungkin manusia dalam kondisi bencana. Di sini kita dipanggil untuk maju memenuhi panggilan kemanusiaan dan kerelaan untuk membantu dengan berbagai cara. Seperti yang telah dilakukan para pahlawan kemanusiaan pendonor darah. Ketersediaan darah menjadi hal yang penting terutama saat Indonesia tengah dilanda bencana. Presiden berharap nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan para pendonor dapat menjadi bagian dari kepribadian masyarakat Indonesia. Iris Anggraini melaporkan untuk NET. Musim hujan tiba, lahar dingin Gunung Semeru di Jawa Timur mengaliri sungai. Antisipasi jatuhnya korban jiwa, BPBD Lumajang Jawa Timur mengimbau warga serta penambang pasir lebih waspada. Lahar dingin Gunung Semeru kembali mengalir Minggu pagi. Dari 5 sungai yang dialiri lahar dingin Semeru, ada 3 yang paling besar dilintasi. Salah satunya yaitu yang melintasi Sungai Rejali, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Antisipasi korban jiwa, petugas BPBD dan Balai Besar Sungai Brantas Pengendali Lahar Semeru turun ke lapangan untuk mengimbau penambang pasir. Yang pertama adalah Curah Koboan, Besuk Bang, Besuk Sat, Besuk Kembar. Ada 5 aliran yang dilalui lahar dingin Semeru. Dari itulah warga masyarakat dan penambang, terutama penduduk yang berada di bantaran sungai itu harus waspada dan siaga karena situasi saat ini cuacanya ekstrim. Ketiga sungai itu merupakan sumber pencaharian bagi penambang pasir.
Ya kalau habis sore gitu ya kita harus pulang wis. Soalnya biasanya kan sore datangnya lahar kan gitu ah. Jadi mengandalkan tanda alam Pak ya? Iya, mengandalkan tanda alam. Lahar hujan mau datang dari mana Pak? Biasanya kan kalau di atas sudah gelap, itu baru dah tanda-tanda wis. Selain Sungai Rejali, 2 sungai yang dialiri lahar dingin Semeru terbesar lainnya yaitu Sungai Glidik dan Sungai Mujur. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Bencana di berbagai daerah mengakibatkan berbagai dampak. Tanah longsor yang melanda Manado Sabtu malam menyebabkan 1 orang hilang. Gempa berkekuatan 6,9 skala Richter yang berpusat di Tasikmalaya merusak ratusan rumah di Garut, Jawa Barat dan puluhan lainnya di Kebumen, Jawa Tengah. Gempa berkekuatan 5,1 skala Richter yang berpusat di Gorontalo menyebabkan tanah longsor di sejumlah daerah. Salah satunya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Minggu pagi, warga bersama tim gabungan mengevakuasi material longsor dari rumah maupun jalan raya. Longsor juga mengakibatkan 1 orang hilang, yaitu anak berumur 5 tahun, Marcela Guman Salangi. Aparat Korem 131 Santiago bersama relawan masih melanjutkan pencarian terhadap korban Minggu siang ini. Data kerusakan rumah terdampak gempa 6,9 skala Richter terus bertambah. Salah satunya Kecamatan Cilawu, Garut. 203 rumah rusak dengan kategori 8 rusak berat, 3 sedang dan sisanya rusak ringan. Seperti rumah milik Sukmaya Sari, warga kampung Ciramat Desa Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu yang mengalami rusak berat. Separuh rumahnya roboh. Rumah Sukmaya adalah salah satu yang rusak berat. Bahkan keluarga serta petugas gabungan kesulitan mengevakuasi barang-barang berharga di rumah itu. Tidak ada korban jiwa di kecamatan ini. Gempa yang berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat juga berdampak hingga Kebumen, Jawa Tengah. Dari data BPBD Kebumen hingga Minggu pagi, 24 rumah rusak, 2 diantaranya roboh. Kerusakan terbesar di 15 desa di 9 kecamatan. Wilayah pesisir pantai selatan yang paling parah. PMI serta BPBD pun mendistribusikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak gempa. Gempa juga menyebabkan 2 warga alami patah tulang namun telah dirawat di rumah sakit. Kini pemerintah daerah masih terus menyisir wilayahnya untuk mendata dan mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak gempa. Ervan Lugina, Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Diduga alami remblong, sebuah bus menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi.
jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Sebuah bus wisata asal Semarang, Jawa Tengah diduga alami remblong hingga menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas karena tergencet badan bus. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran korban tergencet badan bus hampir 3 jam lebih. Jalur Singaraja Denpasar, tepatnya di Desa Gitgit, Sukasada, Buleleng kembali memakan korban. Sebuah bus wisata berplat AB7267JN yang mengangkut rombongan SMA Nusa Bakti Semarang ini diduga mengalami remblong sehingga bus pun terguling dan menabrak pengendara sepeda motor. Alhasil seorang pengendara sepeda motor yakni Komang Darmiasi, mahasiswi Poltekkes Bali ini tewas di tempat. Posisi korban pun tergencet badan bus selama 3 jam lebih. Proses evakuasi yang dilakukan warga serta dibantu polisi pun mengalami kesulitan lantaran bus yang begitu besar serta pohon kayu yang ditabrak bus menimpa korban. Akhirnya setelah didatangkan mobil derek, jasad Komang pun bisa dikeluarkan. Korban pun langsung dilarikan ke kamar jenazah RSUD Buleleng. Bus yang dikendarai Budi Mulyono ini berangkat dari Bedugul hendak balik ke Semarang, Jawa Tengah melalui jalur Gilimanuk. Namun setelah sampai di kilometer 12 bus yang dikemudikannya alami remblong. Budi pun terpaksa mengambil haluan ke kanan lantaran jalur Singaraja Denpasar sangat padat sehingga menabrak korban Komang Darmiasi. Bus yang mengangkut penumpang sebanyak 36 orang ini pun mengalami luka-luka sebanyak 29 orang. Sebagian besar para korban alami luka lecet lantaran bus terpelanting sehingga para korban terkena pecahan kaca. Dari mana sih blongnya udah kerasa? Enggak, langsung nggak tahu langsung. Enggak jangan ini langsung. Saya ini kan udah tahu jalan toh, kaki kiri masih jurang toh, ya udah saya ambil kanan aja daripada nanti banyak korban. Ambil kanan kena dinding aja. Ini angkut rombongan mana sih? Dari Semarang. SMK. Tur ya? Itu duluan nabrak kayu apa motornya? Motornya dulu mas. Baru kayu? Kayu pohon gitu. Hingga saat ini jajaran Satlantas Polres Buleleng sedang melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab laka maut ini. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan saksi untuk mengetahui penyebab laka lantas. Sedangkan untuk para korban yang kebanyakan para siswa SMK itu, saat ini banyak yang shock dan mengalami luka ringan. Mungkin baru remblong, tapi masih kita selidiki lagi. Kemudian tersebut menabrak satu pengendara Scoopy dan kemudian terguling ke sisi jalan kanan, ya sisi sebelah kanan. Untuk tindak lanjut kita sudah TP-TKP, baik itu guru atau pendamping sudah kita catat. Kemudian kita catat juga siswa kurang lebih ada 29, jadi mengalami luka ringan. Jadi ada satu korban yaitu meninggal dunia. Dari jumlah 29 korban yang mengalami luka ringan, sebanyak 10 orang telah diperbolehkan pulang. Sisanya kini menjalani rawat inap di RSUD Buleleng. Sementara jenazah korban Komang Darmiasi dititipkan di RSUD Buleleng untuk dilakukan visum. Akibat peristiwa ini, arus jalur Singaraja Denpasar pun mengalami kemacetan panjang hingga 1 km. Ini dikarenakan polisi dalam proses evakuasi bangkai bus. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam penggerebekan diskotik MG di Tubagus Angke, Jakarta Barat, Minggu dini hari BNN Provinsi DKI Jakarta temukan pabrik sabu cair. 120 orang dinyatakan positif narkoba, namun pemilik dan operator pabrik masih dalam pengejaran. Minggu dini hari hingga pagi, BNNP DKI Jakarta menggerebek diskotik MG di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Dari hasil razia, ditemukan transaksi narkoba lengkap dengan pabrik pembuatannya di lantai 4. Diskotik ini memproduksi dan menjual sabu cair yang sulit dideteksi. Sementara masih di sini, ya. Tetapi kita perkirakan bisa saja karena bahannya ini kan kamuflase, bisa dibawa kemana-mana ini. Bisa diendus juga ya dengan anjing pelacak. Orang mau naik pesawat bawa ini juga masih bisa kebawa kemana-mana ini. Tidak bisa diendus oleh anjing pelacak, Pak. Sementara kalau dalam posisi begini tidak bisa diendus karena tidak ada baunya. Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta penyalahgunaan narkoba ditindak tegas. Tindak tegas. Kalau misalnya ada ini, kita sesuai dengan ketentuan, narkoba itu udah merusak bangsa kita, generasi muda kita betul-betul dirusak oleh narkoba, persatuan kita dirusak oleh narkoba, masa depan kita dirusak oleh narkoba, kita harus tegas. Jenis narkoba yang diproduksi berupa sabu dan ekstasi. 1 botol sabu cair dijual seharga Rp400.000. Narkoba ini hanya dijual kepada anggota diskotik sejak 2 tahun lalu dan bisa dikonsumsi untuk 4 orang. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap karyawan dan pengunjung diskotik, 120 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, 80 laki-laki dan 40 perempuan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sebelumnya BNN juga pernah mengungkap narkoba cair serupa sabu cair Januari lalu. Narkoba cair ini sulit terdeteksi anjing pelacak. Sabu cair ini juga dapat sama bahayanya dan dapat menyebabkan kematian. Sabu cair yang ditemukan di pabrik sekaligus diskotik sudah dijual diskotik MG sekitar 2 tahun. Sabu cair ini berbeda penggunaannya dengan sabu biasanya. Jika serbuk sabu biasa dihirup atau dilarutkan untuk kemudian disuntikan ke tubuh, oleh diskotik MG sabu cair ini dicampurkan ke dalam minuman keras. Narkoba jenis ini tidak terdeteksi anjing pelacak dan bisa lolos di penerbangan karena terlihat seperti cairan biasa. Sebelumnya Januari 2017, BNN juga pernah mengungkap narkoba jenis baru sejenis sabu cair. Blue Sapphire atau zat jenis 4-CMC ini merupakan turunan dari katinon dan memiliki efek serupa dengan sabu. Bahaya sabu cair sama dengan sabu serbuk. Dalam jangka pendek berakibat pada peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, rentan penularan infeksi, termasuk HIV dan hepatitis B maupun C, berkurangnya nafsu makan, gejala kecemasan, depresi, dan dalam pemakaian jangka panjang menyebabkan kerusakan otak. Berbagai cara dilakukan BNN untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Salah satunya adalah dengan mendongeng tentang bahayanya narkoba, seperti yang dilakukan oleh Kepala BNN RI Budi Waseso di hadapan ratusan anak-anak SD. Seperti inilah penampilan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Pol Budi Waseso di hadapan ratusan anak-anak sekolah dasar. Dalam cerita ini Budi Waseso atau Buas berperan sebagai petugas BNN yang menangkap bandar dan pemakai narkoba. Cerita ini bermula dari seorang anak yang kurang mendapat perhatian dari ibunya. Akhirnya anak tersebut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Acara mendongeng bersama Budi Waseso dan beberapa tokoh animasi ini merupakan salah satu cara Badan Narkotika Nasional untuk memutus mata rantai pengedaran narkoba. Melalui cerita ini anak-anak diberikan pemahaman tentang bahaya menggunakan narkoba. Mengingat bandar narkoba akan selalu meregenerasi pengguna narkoba dengan menyasar anak SD hingga SMA. Mereka adalah pangsa pasar berikutnya, sehingga mereka ingin mempertahankan pangsa pasar. Ini kewaspadaan kita, sehingga harus kita lawan, ya, kita tangkal dengan cara-cara ini. Maka untuk kita menyelesaikan pada anak-anak, inilah satu sarana dengan media tadi, diantaranya cerita masalah mengangkat cerita dari Adit Sopojarwo. Karena ini setiap hari 50 juta anak. Kegiatan yang berlangsung di Art Center Denpasar ini mampu menghibur ratusan anak-anak SD, sekaligus memberikan pendidikan sejak usia dini tentang bahaya menggunakan narkoba. Suruh menjauhi narkoba, makan makanan yang bergizi, minum susu setiap hari, dan
Gitu ya. Iya. Narkoba itu apa sih, Dek? Obat-obatan terlarang. Bukan terlarang. Itu bahaya nggak? Bahaya. Dampaknya apa ya kira-kira, Dek? Masa depan menjadi suram. Dalam waktu dekat, BNN akan membuat tokoh-tokoh cerita kartun ataupun animasi yang akan memuat tentang pemahaman bahaya narkoba tayangan cerita di televisi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tegaskan Bali aman, Gubernur Bali gelar pertemuan dengan sejumlah konsulat jenderal negara sahabat. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa lah. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Meningkatkan kembali kunjungan wisatawan yang mulai menurun, Gubernur Bali gelar pertemuan dengan sejumlah konsulat jenderal negara sahabat. Pada pertemuan tersebut, Gubernur ingin menegaskan bahwa Bali aman untuk dikunjungi wisatawan. Gubernur Bali kembali menggelar pertemuan dengan konsulat jenderal negara sahabat di Gedung Wisma Sabah kantor Gubernur Denpasar. Pada pertemuan ini, Gubernur Bali ingin menegaskan kepada para konsulat bahwa kondisi Bali aman. Gubernur Bali menjelaskan bahwa daerah yang masuk zona berbahaya hanya pada radius 8 km dari puncak kawah Gunung Agung, sehingga Bali masih aman untuk dikunjungi wisatawan. Gubernur juga mengaku siap berkantor di Bandara Ngurah Rai jika penerbangan di Bandara Ngurah Rai kembali terganggu akibat sebaran debu vulkanik. Untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Jadi semua organ yang memang kita sudah persiapkan itu harus berjalan, termasuk transportasi, hotel, imigrasi, visa ini dan sebagainya. Jadi saya minta juga mereka buka desk, ya karena untuk berkomunikasi dengan warganya. Sejak Gunung Agung menunjukkan aktivitasnya dan sempat ditutupnya Bandara Ngurah Rai, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan di objek wisata maupun tingkat hunian hotel yang menurun. Penerbangan di Bandara Ngurah Rai juga mengalami penurunan mencapai 50%, khususnya penerbangan internasional. Sementara terkait travel warning yang dikeluarkan oleh sejumlah negara, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah stakeholder dan perwakilan negara sahabat. Dari pertemuan tersebut, mereka akan membicarakan hal tersebut kepada pemerintahnya.
Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sebanyak 30 pendamping desa kawasan rawan bencana atau zona merah diberikan pembekalan kesiapsiagaan erupsi Gunung Agung. Pembekalan ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi warga, sehingga mereka siap menghadapi bencana erupsi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pembekalan kesiapsiagaan erupsi Gunung Agung digelar di pos pengungsian UPTD Rendang Karangasem. Pembekalan ini diikuti 30 pendamping desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana atau zona merah. Para pendamping desa ini diberikan berbagai materi terkait mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana oleh PMI, BPBD, serta PVMBG. Informasi serta pelatihan yang didapat ini nantinya diharapkan dapat disebarluaskan kepada warga zona merah sehingga mereka siap menghadapi dampak erupsi Gunung Agung. Minimnya pembekalan kesiapsiagaan erupsi selama ini menyebabkan sebagian warga yang desanya masuk zona merah kerap tidak mengindahkan peringatan sehingga mereka memilih tetap bertahan dan tidak mau diungsikan. Padahal kondisi ini sangat berbahaya jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah berisiko bencana. Maka dari itu kita mengundang, kita mengajak semua komponen-komponen yang dekat dengan masyarakat, kemudian kita tingkatkan kapasitasnya, memberikan pelatihan, disampaikan masyarakat bahwa upaya mitigasi itu adalah upaya yang paling relevan, yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi mitigasi struktural dan non struktural. Kedepan PMI, BPBD, dan PVMBG berencana akan terus melakukan pendampingan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Selain menambah wawasan warga tentang mitigasi, upaya seperti ini diharapkan dapat menekan jumlah korban-korban akibat bencana erupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Meski dalam situasi bencana erupsi Gunung Agung, Kementerian Pariwisata dan berbagai pelaku wisata menggelar peringatan Seabad Pariwisata Bali. Peringatan ini sebagai salah satu upaya menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bali masih aman dikunjungi. Peringatan Seabad Pariwisata Bali digelar di Taman Nusa Indonesian Cultural Park Gianyar. Peringatan ini terasa istimewa karena bertepatan dengan bencana erupsi Gunung Agung. Menurut staf ahli Kementerian Pariwisata Taufik Razen, awal mula perkembangan pariwisata Bali yakni ada 100 tahun silam, tepatnya di tahun 1917. Saat itu Bali terkena musibah gempa bumi berkekuatan besar yang dikenal dengan istilah nyejer Bali. Dari bencana itulah Bali mulai dikenal oleh wisatawan asing. Kemudian pesatnya perkembangan pariwisata Bali sempat lesu pada musibah erupsi Gunung Agung 1963 serta bom Bali 2002 dan 2005. Namun dengan memiliki pola pikir sadar wisata, pariwisata Bali dapat dengan mudah melewati berbagai bencana tanpa meninggalkan pariwisatanya. Dengan adanya bencana erupsi Gunung Agung saat ini, diharapkan dapat memperkuat konsep sadar wisata bahwa Bali tetap aman dikunjungi asalkan berada dalam radius aman. Persepsi tentang Gunung Agung jauh lebih utama menentukan dibandingkan dengan keadaan sebenarnya Gunung Agung. Ya. Itu menyebabkan, oh ini mungkin masa jeda, masa transformasi, masa untuk renung kembali. Bahwa acaranya itu ditujukan bukan mengada-ada, tapi ditujukan untuk merefleksikan situasi terakhir sekarang pasca dunia pariwisata. Ternyata ada hikmah di balik dari Peringatan Seabad Pariwisata Bali digelar 15 hingga 17 Desember. Berbagai kegiatan pun dilaksanakan seperti seminar, lokakarya, pameran foto perjalanan pariwisata Bali hingga karnaval. Peringatan ini sebagai salah satu upaya menunjukkan pada dunia luar bahwa pariwisata Bali masih berjalan normal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Untuk memulihkan pariwisata Bali akibat dampak dari erupsi Gunung Agung, 1000 pramusaji berbagai restoran di Denpasar mengikuti lomba lari dengan menggunakan pakaian adat Bali di Pantai Kuta. Ada yang berbeda di Pantai Kuta pada Sabtu sore. Sekitar 1000 waitress menggunakan busana adat Bali mencuri perhatian wisatawan di Pantai Kuta. Namun mereka tidak sedang melaksanakan upacara keagamaan maupun adat.
bertajuk Waiter and Waitress Fun Run, 1000 waitress atau pramusaji baik hotel, restoran maupun villa mengikuti lomba lari sejauh 1 km. Mereka ditantang untuk berlari sambil membawa 3 botol minuman yang berisi air. Pemenangnya adalah mereka yang tercepat dan tidak menjatuhkan air maupun botol yang mereka bawa. Dan beginilah cara mereka untuk memulihkan kembali kondisi pariwisata yang mulai menurun pasca penutupan penerbangan di Bandara Ngurah Rai akibat adanya sebaran abu vulkanik di ruang udara Bandara Ngurah Rai. Ya, biar Bali itu kembali ramai kayak dulu, kayak 2016 yang dahulu sebelum tahun baru itu biasanya pantai ini full. Kalau sekarang kan karena ada bencana Gunung Agung. Kegiatan ini digelar oleh Badung Tourism Promotion Board, Indonesian Food Beverage Executive Association, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Ide daripada kegiatan ini spontanitas daripada Asosiasi Food and Beverage Hotel, bagaimana dia ikut berpartisipasi menggeliatkan sektor pariwisata ini. Nah, momen inilah sangat bagus dalam rangka kita recovery pasca penutupan bandara. Selain sebagai salah satu upaya untuk memulihkan pariwisata di Bali, kegiatan yang diikuti 1000 waiter dan waitress ini juga untuk memecahkan rekor muri dengan kategori peserta atau pramusaji terbanyak. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda melihat serunya berwisata dengan bersepeda menuruni gunung atau bukit di Danau Boyan. Tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Wiro Bali, Twitter. Belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Pulau Dewata Bali punya banyak sekali pilihan wisata. Selain wisata pantai, bersepeda menuruni gunung atau bukit di Danau Boyan bisa menjadi pilihan yang menarik juga. Ya, sambil olahraga, kita pun bisa menikmati pemandangan. Kenapa tidak?
Kawasan Bedugul di Bali selalu menyimpan sejuta pesona yang tak akan membuat turis bosan. Tawarkan kesejukan khas hutan tropis, kita bisa menikmati udara segar dan juga danau indah yang ada di sini, yaitu Danau Buyan. Berjarak sekitar 55 km dari Denpasar, kali ini saya akan mencoba wisata berbeda yang dapat memacu adrenalin saya. Ya, saya akan menjajal olahraga downhill sambil menikmati indahnya alam Danau Buyan. Downhill memang termasuk olahraga berisiko. Oleh karena itu, perlengkapan keselamatan menjadi barang wajib. Mulai dari pengaman lutut, siku, dan helm. Sepeda yang sesuai dengan ukuran dan berat badan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Anda bisa membawa sepeda Anda sendiri atau menyewa di salah satu tur operator yang ada di sini. Sepeda beres, perlengkapan keselamatan komplit, saatnya menuju ke lintasan. Butuh waktu 10 menit untuk mencapai trek yang berada di atas gunung dengan menggunakan mobil. Ada 8 pilihan lintasan atau jalur yang bisa kita coba di Bali Bike Park ini. Mulai dari pemula hingga profesional semua ada di sini. Jalur hitam atau merah dengan jump line yang menantang menjadi pilihan atlet profesional. Nah, sebagai pemula, trek biru menjadi pilihan saya. Selain itu, ada pula pemandu yang akan memberikan arahan dan juga membantu selama perjalanan. Kita memang juga concern sama orang-orang yang baru pertama kali main sepeda, supaya gimana caranya kita memperkenalkan sepeda gunung dengan cara yang menyenangkan, mudah, step by step ya. Artinya segala sesuatu mulai dengan yang ringan dulu, belajar dulu cross country biar ototnya kuat, kemudian main selalu fun. Pemandangan hutan tropis yang tersaji indah, kicau burung yang tak henti-hentinya bernyanyi menjadi bonus yang menyenangkan. Ya, ternyata di jalur berwarna biru untuk pemula ini pun ada beberapa trek yang agak menantang seperti yang baru saya coba tadi. Tetapi yang perlu diingat adalah kita harus merem sedikit, lalu mengikuti flow dari alurnya dan membukukan badan agar lebih seimbang. Sekarang saya bakal lanjut lagi mencari tantangan yang lainnya. Yuk! Satu lintasan hanya berjarak sekitar 1,2 hingga 1,4 km saja. Butuh waktu sekitar 10 menit hingga berhasil keluar hutan. Pemandangan elok dan memikat mata langsung terhampar saat kita keluar dari hutan. Bali Bike Park adalah bike park pertama di Indonesia. Dibuka pertama kali tahun 2015 lalu, tempat ini mulai dikenal via online. Sayangnya, belum banyak komunitas sepeda Indonesia yang datang dan menjajal kemampuan di trek ini. Wisatawan asing asal Eropa, Kanada, dan Amerika malah menjadi pelanggan kawasan wisata adrenalin satu ini. Yeah, the shape is perfect, so we just enjoy and yeah, we meet many friends, so all together it's very good. Untuk menikmati semua pilihan wisata, kita cukup merogoh kocek sebesar Rp800.000, sudah termasuk sewa sepeda dan perlengkapannya. Gita Natalia, Dewa Priawan melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita ke Palembang. 100 off-roader pamer keahlian di trek berlumpur di Palembang, Sumatera Selatan. Digelar di Mako Rider Palembang, ajang ini berguna untuk meningkatkan kemampuan para off-roader lokal. Tancap gas, tak peduli lumpur tebal di lintasan sepanjang 1,5 km ini. Menikung hingga melewati gundukan tanah. Siapa bilang off-road itu menyulitkan? Lihat saja mobil yang ini,
Sudah terperosok dalam parit, naik lagi dan menerjang batas trek. Yang namanya off-road, apapun yang menghadang jalan bisa dilibas. 100 off-roader merayakan kompetisi Kartika Off-Road Seri 3 dan Individual Open 2017 Pangdam 2 Sriwijaya Cup. Digelar Sabtu sore berlokasi di Mako Raider 200 Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya menarik minat peserta lokal, tapi ada juga peserta asal mancanegara. Cukup bagus, lintasan kita lihat walaupun cuaca kurang sahabat, lintasan cukup menantang. Jadi tidak sekedar tenaga tapi butuh skill juga. Bagi off-roader yang baru cukup dapat nikmat, off-roader yang lama juga cukup menantang bagi off-roader yang sudah berpengalaman. Ajang ini merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan para off-roader lokal di ajang internasional. Dan saya berharap dengan event ini juga, Asian Games yang ke-18 ini juga seperti yang kita lakukan 10K kemarin itu berjalan terus, kita kembangkan terus, kita sukseskan terus. Mudah-mudahan Palembang ini menjadi bagian yang terpenting di dunia internasional untuk menyelenggarakan Asian Games. Ada 2 kategori yang diperlombakan dalam ajang ini. 84 off-roader turun di kelas Light Control System dan 26 lainnya di kelas Country Road. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET. Puluhan siswa SD seDenpasar bermain dan mendengarkan dongeng di tengah lumpur sawah. Seperti apa? Tunggu liputan selengkapnya sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa. Yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Mendongeng dan bermain di mal ataupun di sekolah mungkin hal yang sudah biasa ya. Namun kali ini puluhan siswa SD seDenpasar bermain dan mendengarkan dongeng di tengah lumpur sawah. Ya, mendongeng dan bermain di tengah sawah. Inilah kegiatan puluhan siswa sekolah dasar di Denpasar, Bali Minggu pagi kemarin.
Kegiatan yang jarang mereka temui di tengah perkembangan era digitalisasi ini dikenalkan oleh seorang pelestari permainan tradisional Bali, yakni Made Taro. Di sini, para siswa SD diajak mendengarkan dongeng yang bercerita tentang mencintai alam beserta makhluk hidup di sekitar kita. Tidak hanya mendengarkan, namun para siswa juga diajak berinteraksi, seperti menjadi bagian dari tokoh di dongeng tersebut. Ada yang menirukan suara kodok, ada pula yang suara burung. Usai mendongeng, puluhan siswa kemudian bermain permainan tradisional Bali, klik-klikan dan sepit-sepitan, yang bercerita tentang cara memelihara sumber air, kemudian mengalirkannya ke sawah. Kita tidak bisa membatalkan sebuah perkembangan. Namun permainan tradisional maupun satwa tradisional maupun gending-gending rare yang tradisional itu nilainya tidak boleh punah akibat daripada pengaruh globalisasi. Tidak boleh punah. Oleh karena itu kita perkenalkan sekarang, nanti anak-anak akan menghayati bahwa apa yang tradisional itu tidak perlu dibuang, bahkan perlu dipelihara. Di tengah semakin menyempitnya lahan persawahan di Denpasar, kegiatan ini menjadikan anak bisa merasakan keseruan bermain di tengah lumpur sawah. Bahkan sebagian besar siswa ini baru pertama kali merasakan bermain di tengah sawah. Senang, habis itu pertama kali masuk ke lumpur tuh kaget. Ya. Karena baru masuk lumpur itu kayak tenggelam gitu, habis itu kakinya tuh agak lengket gitu. Senang banget. Yang paling disukain itu mainan yang tadi kejar-kejaran. Emang sering main ke sawah nggak sebelumnya? Nggak pernah. Ini aja kali pertama main ke sawah. Baru pernah kenal sawah ya? Iya. Kegiatan Festival Nyatu Dicari ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Denpasar dan kelompok penyuluh bahasa Bali untuk melestarikan permainan tradisional di tengah perkembangan teknologi. Karena dalam permainan tradisional Bali maupun dongeng, terkandung berbagai pesan moral dan pendidikan karakter. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah, sekarang kita ke Bekasi, Jawa Barat. Di sana baru saja digelar lomba panahan atau archery tournament yang unik. Pesertanya anak-anak PET, ada yang masih duduk di bangku SD juga. Ini dia bibit-bibit baru ya calon atlet panahan berprestasi. Ready, get set, and release. Begini nih, aksi ratusan anak peserta lomba panahan alias archery tournament di Sumarekon Mall Bekasi. Mereka datang dari berbagai daerah loh. Ada yang dari Jabodetabek, Bandung, Kebumen, hingga Lampung. Kerennya, dari 169 peserta, 50 diantaranya masih duduk di bangku sekolah dasar alias SD. Dan gak hanya laki-laki, banyak pemanah cilik perempuan juga loh. Seperti gadis cilik bernama Salva ini nih. Katanya sih, Salva baru mulai belajar memanah 10 bulan belakangan. Meski tergolong belum lama, Salva sudah pernah raih juara. Hebat! Udah pernah itu juara antar sekolah, juara 1 sama juara dan Kopaskas juara 3. Emang ada cita-cita untuk jadi pemanah? Ya, aku cita-cita jadi atlet pemanah. Lain lagi dengan Jendra. Pemanah cilik asal Bandung ini awalnya hanya iseng ikut latihan memanah. Sekarang jadi keasikan dan keterusan deh. Awalnya cuma iseng-iseng dari di dekat lapang rumah ada yang les latihan memanah. Ya saya ikutan dari sampai sekarang baru hampir 8 besar. Gimana sih perasaannya kalau memanah ini? Suka kalau lagi lomba suka deg-degan. Diselenggarakan oleh Perpani alias Persatuan Panahan Indonesia, lomba ini tak sekedar memfasilitasi para atlet panahan Indonesia, tapi juga untuk mencari bibit-bibit berbakat yang kedepannya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ini bisa kita lihat teman-teman SD kita ini, mereka melakukan proses pembelajaran bagaimana cara mengikuti turnamen panahan. Jadi mereka mulai dari nol sampai nanti mereka suatu saat akan menjadi atlet panahan, memberikan fasilitas yang sangat baik sekali bagi kita, bagi para pemanah untuk mewujudkan pertama hobi, nanti lama-lama mungkin mereka meningkat menjadi atlet. Kabar baiknya lagi, area panahan di mall ini akan dibuat permanen. Jadi siapapun yang tertarik belajar dan bahkan ingin menjadi atlet panahan bisa datang untuk berlatih. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.
Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa langsung di subscribe juga ya. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari The Disland. Band bergenre punk rock ini akan membawakan lagu dengan judul Kayu Besi Tanah Air Ibu Pertiwi. Nah, bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung di-cek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om.